saya diberikan amanat dan kepercayaan oleh organisasi Islam Ahmadiyah ini untuk bertugas di Jateng 1 sudah 6 tahun, domisilinya di Purwokerto atau Banyumas. Karena saya sekarang berada di lingkungan Jateng 1, terutama di Banyumas, sepertinya nggak ada tantangan ya. Saya sudah ngomong tadi 0 tantangannya di Kabupaten Banyumas ini. Kalau Banjarnegara sebenarnya itu adalah zona yang berbeda, itu Jateng 2 namanya, tapi saya pun ikut mengadvokasi, ikut mendampingi sampai ke tingkat kejaksaan, Kementerian Agama, FKUB, sampai ke Semarang. Dan itu memang begini, polanya sama, banyak sekali masyarakat akar rumput atau grassroots yang memahami salah satu regulasi pemerintah yang selama ini selalu diperalat atau dipakai oleh mereka. Itu namanya SKB 3 Menteri. Nah, ini mungkin teman-teman jurnalis pernah mendengar bahwa di dalam sejarah Jemaat Ahmadiyah Indonesia pernah dikirim atau dibuat yang namanya SKB 3 Menteri yang ditandatangani oleh Kejaksaan, yang berikutnya adalah oleh Kementerian Dalam Negeri dan oleh Kementerian Agama. Opini yang terbentuk di masyarakat, bahkan di pemerintah sendiri yang tidak menelaah yang sebenarnya apa itu SKB 3 Menteri, mereka mengatakan SKB 3 Menteri itu adalah melarang seluruh kegiatan aktivitas warga Ahmadiyah. Padahal kalau kita membaca dengan teliti, seksama, dan juga kita santai, tidak perlu dengan emosi, tidak ada kalimat demi kalimat dari 7 diktum SKB 3 Menteri yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, kata larangan atau penghentian kegiatan. Yang ada adalah pembatasan-pembatasan. Dan SKB 3 Menteri yang dimaksud tadi adalah itu bukan hanya untuk warga Ahmadiyah, tapi untuk warga masyarakat pada umumnya, untuk warga Ahmadiyah dan pembinaan. Pembinaan dari mana? Dari pemerintah. Konteks pembinaan pemerintah adalah bukan membina warga Ahmadiyah, tapi membina seluruh warga masyarakat yang masih memiliki suatu keyakinan bahwa Ahmadiyah itu bla 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 negatif. Nah, itu harus dibina juga oleh Kementerian Agama dan juga harus dibina juga oleh Kejaksaan sebagai otorita pemegang konstitusi, yaitu tentang sadar hukum. Oke, itu termasuk yang di Banjarnegara pun adalah kesalahpahaman Bupati Banjarnegara tentang isi SKB 3 Menteri. Lucu, dalam 1 bulan Bupati Banjarnegara mengeluarkan surat pelarangan kegiatan 3 kali berturut-turut. Waktu jalsa kegiatan dan seterusnya itu. Tapi kami bagaimana sikapnya? Ya, kami tetap jalan aja, tidak ada pengaruh. Kami tetap berdoa. Teman-teman saya diskusi di internal Jemaat Ahmadiyah. Untuk Kabupaten Banyumas khususnya ini, alhamdulillah kondisi aman. Karena pemerintah daerah di Banyumas bisa mengayomi hampir semua aliran dan keberagaman. Itu luar biasanya di Banyumas. Adapun harapan kita terhadap pemerintah adalah harusnya pemerintah provinsi, daerah, kabupaten, kota, bahkan tingkat kecamatan dan desa, apabila terjadi konflik dimanapun dan kepada siapapun, baik tadi kepada teman-teman kepercayaan, teman-teman aboge dan seterusnya, termasuk kami Ahmadiyah, posisi pemerintah harus menjadi ayah yang baik. Ketika adiknya dipukuli oleh kakaknya, maka ayahnya harus mencegah pukulan-pukulan tadi, bukan hanya berteriak-teriak. Ilustrasi ini adalah apabila ada yang merasa mayoritas memiliki kekuatan tertentu, menjalimi kelompok-kelompok yang termarginalkan, adiknya yang minoritas ya harus dicegah, bukan hanya dengan teriak-teriak atau bukan malah menambah kekisruhan dengan cara apa? Mengeluarkan regulasi yang merugikan. Gitu ya. Tabayun masyarakat maupun pemerintah kepada siapa saja, ke teman-teman tadi komunitas lenjer, penghayat dan sebagainya, tabayun, yaitu bertanya kepada ahlinya. Sama halnya terhadap komunitas organisasi Islam Ahmadiyah. Banyak orang yang menyalahpahami, dia belum tahu apa itu isi dalam manuk Ahmadiyah, dia sudah memvonis sesat, menyesatkan dan kafir karena salah satu yang lain. Itu poin-poinnya. Jadi masyarakat di Banyumas khususnya ini, konteks di Banyumas sangat kondusif. Kami, karena apa? Kami adalah bukan organisasi eksklusif, tapi kami adalah organisasi inklusif.
Aktivitas kami tetap normal. Mungkin teman-teman jurnalis akan kita bawa-bawa ke kegiatan bakti sosial warga Ahmadiyah. Jadi Ahmadiyah ini bukan organisasi bermain di Quran dan hadis dan sunnah saja, tapi kita kemanusiaan dan sosial. Nah, Ahmadiyah beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi ini mendapatkan rekor muri peserta pendonor kornea mata terbesar di Indonesia bahkan dunia. Karena kami berpandangan bahwa Islam itu bukan hanya sebatas simbol-simbol, tapi nilai. Bagaimana kita sebagai manusia itu bermanfaat kepada siapapun. Kita tidak bisa melihat apa itu Kristen, Hindu, Buddha, tapi kita harus bermanfaat kepada siapapun. Jadi jangan berhenti di simbol-simbol saja, tapi nilai-nilai atau norma-norma agama pun kita lakukan. Nah, Jemaat Ahmadiyah lebih mendahulukan nilai kemanusiaan dan sosial. Nah, untuk kornea mata terus kami akan bertambah dan terus bertambah untuk calon kornea mata ini. Supaya jangan salah paham, kapankah kornea mata kita diambil? Nanti setelah meninggal dunia. Donor darah kami lakukan 3 bulanan, itu sudah rutin. Hendaknya para jurnalis atau wartawan itu di dalam pemberitaan, satu, harus mementingkan dan mendahulukan juga aspek kemanusiaan. Yang kedua, dia harus jangan hanya mengejar rating atau oplah, tapi dia pun jangan memunculkan kegaduhan dengan pemerintahnya timbul gaduh gitu. Harapannya adalah kepada wartawan, siapapun kelompok yang termarginalkan, bukan berarti kami harus berlindung di balik jurnalis, karena itu adalah hak untuk berbicara, tetapi aspek-aspek kemanusiaan harus diutamakan juga. Jangan sampai ketika pemberitaannya dipublish justru bukan kesejukan, yang ada adalah kegalauan atau kekacauan di masyarakat.